Fajar ya. Kita sembari menunggu Fajar untuk membawakan pujian. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Silakan Fajar, dibuka dulu mikrofonnya. Silakan. Fajar kenapa? Itu tadi salah pencet close. Silakan Fajar. Ya. Shalom, selamat pagi semua. Syukur bagi Tuhan. Pada kesempatan ini kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh bersaat teduh. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini serta mendengarkan firman-Nya. Kita mulai saat teduh pada hari ini dengan pujian ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Semuanya mari kita pujikan.
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya Tuhan, benar Tuhan, saat ini Tuhan kami datang padamu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan, pada saat teduh ini bersama kami Tuhan di WBAFM ini Tuhan. Ya Tuhan, terkadang Tuhan kami takut Tuhan, dan terkadang Tuhan kami bimbang di dalam hidup kami Tuhan, serta cemas dalam menghadapi hari-hari Tuhan, khususnya pada saat pandemi ini Tuhan. Namun Tuhan, karena Engkau selalu bersama kami Tuhan, tidak ada satu ketakutan yang ada di dalam hati kami Tuhan, dalam diri kami Tuhan. Tidak perlu kami bimbang dalam kami menghadapi hari-hari di mana pandemi ini melanda Tuhan. Dan tidak perlu kami cemas Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dan memberikan penghibur pada saat ini dan esok dan sampai selama-lamanya Tuhan. Ya Tuhan, apabila kami lemah Tuhan, anak mohon Engkau menguatkan kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab itu kami berkata Tuhan dan memuliakan nama-Mu dengan memujikan haleluya Tuhan. Engkau hebat Tuhan, Engkau perkasa Tuhan. Walaupun saat ini pandemi menyerang kami di berbagai manapun, di seluruh dunia Tuhan, anak-Mu yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, tidak ada satu penyakit pun yang bisa merenggut kami daripada Engkau Tuhan. Dan anak-Mu yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan melindungi dan menyertai kami Tuhan. Tidak ada yang penyakit berbahaya apapun yang dapat menimpa kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan, pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Anak-Mu mohon Tuhan, Engkau Tuhan mempersiapkan kami Tuhan dalam kami bersaat teduh Tuhan. Anak-Mu mohon Tuhan curahan kasih karunia-Mu Tuhan, dan berkat dari surgawi Tuhan, agar kami saat ini siap menerima setiap firman yang akan dibagikan pada saat ini Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk kami menerima firman itu Tuhan. Dan pakailah Tuhan hamba-Mu Tuhan yang saat ini akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hanya berasal dari Engkau Tuhan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan Tuhan dapat selalu teringat di dalam pikiran kami Tuhan, tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, bagi diri kami sendiri Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan waktu saat itu ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya, amin. Silakan Bulin. Amin. Bu Maya bisa share screen Kisah Para Rasul. Ya, saya baca dari sini. Mulai dari yang ke-22. 22 ya? Ya. Ini suara saya agak habis nih. Yuk, bisa dibacakan. Siapa yang membacakan 22? Kisah Para Rasul 22. Silakan Bu Nita kalau mau membacakan. Ya, baik. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Baik. Di sini dikatakan, hai orang-orang Israel. Ya. Di dalam buku Kisah Para Rasul, kata Yesus of Nazareth
ya, Yesus dari Nazaret ini digunakan 7 kali. Ya, 7 kali. Kenapa 7 kali? Ya, 7 kali itu artinya komplit. Ya, 7 kali di dalam Kisah Para Rasul ini untuk menegaskan bahwa Yesus yang dimaksud adalah Yesus dari Nazaret. Karena di zaman itu nama Yesus, nama Yeshua, itu nama yang biasa ya. Seperti nama Fajar itu namanya banyak sekali, nama Akbar itu banyak sekali, nama Maya ini Maya yang mana? Gitu ya. Jadi di zaman itu nama Yesus itu banyak. Bahkan satu yang disalib juga itu kan namanya Yesus Barabas. Ya. Jadi Yesus yang mana? Yesus Barabas, Yesus of Nazareth, atau Yesus mana? Bahkan ada juga yang mengatakan Yesus the Son of Mary. Ya, nama Mary juga banyak. Ini Mary yang mana nih? Mary Magdalena atau Mary mana? Maka ditegaskan Mary, the mother of Jesus. Karena zaman dulu kan itu nggak ada istilah last name ya, nama belakang. Jadi harus ditegaskan, ini Yesus yang mana? Yang melakukan mukjizat. Ditegaskan lagi, bukan hanya Yesus dari Nazaret, tapi Yesus dari Nazaret yang melakukan mukjizat-mukjizat. Ini Yesus Nazaret yang mana nih? Yesus Nazaret yang jualan? Apa Yesus Nazaret yang tukang kayu? Apa Yesus Nazaret yang di mana nih? Jadi benar-benar di point, di highlight. Ini adalah yang saya maksudkan adalah Yesus Nazaret dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat. Hanya ada satu Yesus dari Nazaret yang melakukan mukjizat. Hanya ada satu ya, yang sudah pernah berada di antara mereka. Nah, kadang-kadang kita kalau banyak nama, ini kebetulan Maya cuma ada satu di WAFM. Ini Maya cuma satu Maya, Bu Maya nih, Bu Mayanya WAFM. Tapi kalau nama misalnya nama mana ya yang nama apa ya yang pasaran kira-kira di WAFM, contohnya kasih contoh saya dong, nama pasaran yang di WAFM. Adi, Bu, Adi. Nama Jeff. Adi. Ini Adi yang mana nih? Oh, ini Adi yang dari Tegal. Oh, Adi yang dari Tegal. Kirain Adi yang dari Bandung. Oh, bukan. Gitu. Siapa lagi nih yang nama pasaran? Ya. Hari, Bu. Misal Hari. Ini Hari mana nih? Wah, ini Hari dari ini. Jadi ada spesifiknya. Gitu. Oh, ini Hari yang jualan jengkol, bukan? Oh, bukan. Ini Hari yang guru gitu. Ada Bung Hari. Banyak ya, kan? Ada Harry mana? Ada Harry mana? Harry yang mana nih? Gitu. Ada Harry, ada Harry. Supaya nggak ketuker. Ya, supaya nggak ketuker. Jadi ini yang dimaksud. Jadi yang sedang kita ceritakan, yang sedang kita angkat, yang sedang kita bicarakan, bukan gosip ya. Kita bicarakan adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan, yang diappointi oleh Tuhan, yang sudah melakukan mujizat-mujizat ya, yang pernah di antara kita. Sekarang ini ada di antara kita. Oke, yang ke-23-nya siapa? Ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Itu dia. Siapa sih sebenarnya yang membunuh Yesus? Bukan orang-orang Romawi, bukan soldiers. Ya. Bukan soldiers yang membunuhnya.
tetapi adalah orang-orang dari mereka sendiri, dari Yesus sendiri. Orang-orang Yahudi itu sendiri, orang-orang agamawi, orang-orang yang beragama. Orang beragama belum tentu benar. Wah, dia ini banget ya, orangnya beragama sekali gitu. Tapi belum tentu benar. Banyak sekali orang-orang beragama yang menolak, yang tidak mengakui mukjizat Yesus Kristus. Ada nggak di sini sekarang? Ada nggak di dunia ini? Orang-orang agamawi, orang-orang yang beragama, yang tidak mengakui kalau mukjizat itu masih ada. Kalau Yesus saat ini masih melakukan mukjizat melalui Roh Kudus. Banyak seperti itu. Orang-orang yang beragama itulah yang persekusi Yesus, yang mempersekusi Yesus, yang mempersekusi juga orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mempersekusi juga orang-orang yang diurapi Yesus. Bukan hanya dibunuh. Ada berapa banyak orang-orang sekarang kasusnya murtadin ya. Ada berapa banyak orang-orang agamawi yang tidak menyukai murtadin. Yang tidak menyukai keberadaan atau kesaksian-kesaksian murtadin. Banyak. Kita pernah ketemu dengan siapa ibu-ibu ya yang pernah kesasar di rumah singgah. Ya, masih ingat Bu Maya ya? Yang pernah kesasar di rumah singgah itu yang kelihatannya menyedihkan sekali ya. Dia ini adalah mamah dari seorang pendeta. Ya. Mungkin Bu Maya masih ingat ya? Masih ingat si oma-oma ini ya, si oma-oma ini ya. Ya. Dia itu tidak suka sekali dengan murtadin. Dia itu benci dengan murtadin. Dia malah bilang begini, ngapain sih masuk-masuk Kristen? Udah Islam ya Islam aja. Itu kesaksiannya kesaksian bohong. Dia tidak percaya. Tapi dia tidak tahu saat itu orang-orang yang membantu dia, orang-orang yang ngeluarin duit untuk dia, itu adalah orang-orang murtadin. Ya, kalau dia tahu bagaimana, saya nggak mau tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi kita melakukan tugas, kita hanya melakukan tugas. Ya, kita kerjakan aja apa maunya Tuhan. Kalau Tuhan meminta kita untuk membantu, maka kita bantu. Ya, kalau dia menolak, ya sudah. Tapi memang ada maksud-maksud tersendiri dia seperti itu. Kita nggak usah bahas ke situ ya. Nah, jadi dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Tuhan datang, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Untuk menyelamatkan mereka ini orang-orang agamawi. Tapi orang-orang agamawinya ini apa? Justru membunuh dia, menolak dia. Bahkan membayar 30 silver coin kepada Judas untuk diserahkannya kepada mereka. Dengan taktik-taktiknya. Jangan dikira orang-orang yang agamawi ini adalah orang benar. Saya tidak menuduh ya. Tapi yang terjadi di masa itu, terjadi di saat ini juga. Apa yang terjadi, sejarah berulang kembali. Oke, yang ke-24. Siapa? Ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap
berada dalam kuasa maut itu. Tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Kita ganti dia menjadi Yesus. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dengan melepaskan Yesus dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut itu. Ya. Dalam Inggrisnya, whom God raised up, having loosed the pain of death, because it was not possible for he should be held by it. Ya. Yesus Kristus 100% Tuhan, 100% manusia. Secara manusiawi dia merasakan sakit, tapi secara ketuhanan dia tidak mungkin dia merasakan sakit. Dan Tuhan sendiri, Elohim sendiri, God di sini, ya, bahasa aslinya itu Theos. Saya ambil Theos, the divinity, the supreme, ya, figurative, yang lebih tinggi. Nah, Yesus ini Tuhan. Tuhan mengangkat Tuhan. Ini yang suka dibingungkan oleh kaum Muslim. Ya. Gimana bisa sih Tuhan mengangkat Tuhan? Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mati secara manusia dan Tuhan bisa bangkit secara ketuhanannya. Ya. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Kalau bagi kepercayaan tetangga sebelah, mustahil orang mati bisa bangkit kembali. Mustahil orang mati bisa bangkit dan bertemu dan menyembuhkan. Itu mustahil. Mustahil orang yang sudah mati bisa ada di mana-mana. Tapi bersama Yesus Kristus, semuanya possible, semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang ke-25. Yang ke-25, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini dikatakan di Mazmur 16, 8-11. Jadi, ya, ini mengutip dari Perjanjian Lama. Ya. Aku memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yuk kita ke Mazmur 16. Nanti kita balik lagi. Kita Mazmur 16. Mazmur 16 ya. Ayat berapa? Mazmur 16. Ayatnya 8 sampai 11. Ya. Coba dibacakan 8 sampai 11. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sampai 11. Iya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Ya. Yesus saat ini ada di sebelah kanan Bapa. Kalau di English-nya itu pakai
Lord-nya besar ya. Lord-nya itu artinya adalah Jehovah atau Yahweh. Ya. I have set the Lord always before me. I have set the Lord always before me because he is at my right hand. I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. For you will not leave my soul in Sheol. Sheol itu tempat sementara orang-orang mati. Ya. Dunia orang mati. Tempat sementara orang-orang mati. Sheol. Nor will you allow your Holy One to see corruption. Holy One, your Holy One, orang-orang yang kudus. Orang yang kudus, your Holy One. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Apakah Fajar orang yang kudus? Ayo Fajar. Apakah Fajar kudus? Tidak juga, soalnya kan kadang. Apakah Maya kudus? Dikuduskan kali ya. Dibenarkan, dikuduskan. Ya. Secara kalau kudus enggak. Lahiriah, secara lahiriah, kita tidak akan pernah kudus. Yeah. Tidak akan pernah kudus. Tetapi Tuhan sudah mengkuduskan kita dengan darahnya. Secara lahiriah, secara natural, itu kita impossible untuk menjadi suci. Kalau yang sok suci banyak. Ya. Yang sok suci banyak, tapi yang suci kita tidak mungkin. Tetapi karena darah Kristus, karena darahnya, kita disucikan. Seperti Tuhan katakan, be ye holy as I am holy. Kuduslah karena Bapakku, karena aku kudus. Artinya kita menjaga dari perbuatan dosa. Menjaga dari perbuatan dosa. Entah itu dari mulut kita, entah itu dari mata kita, dari pemikiran kita, dari hati, dari tangan, dari kaki, dari segala apapun yang ada pada diri kita. Jagalah, jangan sampai kita berbuat dosa. Kalau tahu itu dosa, jangan dikerjain. Kalau sudah terlanjur dikerjakan, maka bertobat. Kalau sudah bertobat, jangan dikerjain lagi. Itu namanya kurang ajar. Ya. Yuk, kita lanjut ke Kisah Para Rasul 2. Balik lagi. Kita ke 26. Ibu Nita bisa baca yang ke 26 ya. Sebentar Bu, Kisah Para Rasul. Sebentar, Kisah Para Rasul. Ini ada di depan ini. Ini nggak bisa di screen, nggak bisa baca di screen. Ini ada di screen. Oh, ada di screen kan? Ya, yang nomor 26. berapa Bu? 26. 26. Okay. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Pernah lihat nggak sih? Orang Kristen kalau memuji Tuhan itu nggak bisa diem. Wah. Itu si itu tuh, kalau... si Ibu Anita tuh kemarin, ya ampun nyanyinya sukacita banget. Benar, itu kita goyang sendiri. Lindsay nanti lihat deh di Zoom-nya itu, dahsyat. Sebab hatiku bersuka cita. Kalau hati kita bersuka cita, ya, ini badan kita nih mau nggak mau tuh bergerak. Karena ada sukacita. Kita sukacita bukan karena kita menang lotre. Itu beda ya. Atau kita ketemu pacar. Tapi ada sukacita yang tidak bisa digambarkan. Ada sukacita yang bisa digambarkan nih, nggak Ibu Anita? Bagaimana sukacitanya? Iya, bahagia gitu menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan itu saya bahagia gitu.
Jadi Karena kenapa bersemangat. bahagia? Kenapa Bu Anita semangat? Kenapa bahagia? Karena mendengarkan lagu pujian itu luar biasa gitu, terasa ke hati saya yang paling dalam gitu. Itu karena ada sukacita di hati Ibu Anita. Oh, Ya. Kita nggak bisa dibohongin ya. Jadi kalau hati kita itu sukacita, itu tidak bisa dibohongin dengan gerak tubuh kita. Tidak bisa dibohongi. Jiwa kita bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kita bisa loh ngerasain di saat kita dihina, di saat kita dianiaya, kita ada merasa ketentraman, kita ada rest, ada rasa damai, ya. Karena kita ada pengharapan. Kalau di Inggrisnya seperti ini, therefore my heart rejoiced and my tongue was glad. Jadi dari mulut, my tongue was glad. Mulut saya itu nggak bisa diem. Kalau sudah memuji Tuhan, itu nggak bisa diem. Sampai menangis kadang-kadang. Begitu memuji Tuhan, begitu bahagianya hati saya. Itu sampai menangis, sampai badan aku tuh bergetar. Sampai badan aku tuh bergetar. Seperti itu. Ya. Moreover, my flesh also will rest in hope. Karena kita ada pengharapan. In hope. Hope itu pengharapan. Saya kasihan sebenarnya dengan muslimah. Mereka tidak ada pengharapan sama sekali. Mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Nalar mereka sendiri. Pekerjaan mereka sendiri. Bagaimana mereka menipu. Tapi kita ada harapan. Rest, kita ada diam, kita ada relax, kita ada nyaman, ya, di dalam pengharapan kita. Rest in hope. Itu luar biasanya Tuhan kita. Itu luar biasanya Yesus dari Nazaret. Itu luar biasanya dengan mukjizat-mukjizatnya, ya, kita masih bisa merasakan ketenangan di saat kita dihina-hina, di saat kita dianiaya, di saat kita dijauhi, di saat kita dicemooh, masih ada ketentraman di situ, masih ada joy di situ. Itu luar biasa. Bu Anita 10 tahun lalu pernah nggak ngerasain seperti itu? Bukan 10, udah 20 dicaci maki 20 tahun. Ya. Saya nanya 10 tahun, pernah nggak merasakan seperti itu? Atau 5 tahun yang lalu, pernah nggak ngerasain seperti itu? Jangankan 5 tahun yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu nggak ngerasain kali. Iya ya. Sukacita. Kan baru beberapa hari ini. Hanya orang yang sudah menemukan Kristus, menemukan kasih Kristus, mengetahui pengharapan, memiliki pengharapan kepada Kristus yang bisa merasakan seperti ini. Hanya orang-orang yang tahu berharapnya itu kepada Kristus, kepada Tuhan kita, bukan berharap kepada kemampuan kita sendiri, bukan berharap ya mudah-mudahan dia berubah pikiran, ya mudah-mudahan dia nanti berbuat baik sama saya, ya mudah-mudahan nanti dia ingat sama saya, ya mudah-mudahan terbayarlah hutangnya. Tapi pengharapan kita kasih kepada Tuhan kita. Tuhan, aku tahu Engkau sudah merubahku. Engkau sudah berhasil merubahku, maka Engkau juga pasti akan berhasil mengubah orang tersebut. Diri kita dulu yang berubah. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah seperti kehendak kita.
Kita dulu yang berubah. Setelah kita berubah, orang akan melihat perubahan kita. Nah, di situ barulah Tuhan bergerak. Barulah di situ Roh Kudus menjamah mereka. Karena mereka sudah melihat perubahan dari kita, maka Tuhan menyentuh mereka. Kalau kita dari dulu sama aja, ya, tidak ada perubahan, lalu bagaimana kelakuan kita bisa menyentuh mereka? Kita rubahkan dulu dalam diri kita. Begitu mereka melihat, oh ternyata Fajar sekarang udah berubah. Fajar nggak gitu lagi. Dia orangnya baik sekarang. Ya, gosip, gosip ibu-ibu. Dari perubahan kita, itu menyentuh mereka. Di saat mereka tersentuh, melihat baru Tuhan bergerak. Jadi harapkan terus. Tuhan, terima kasih Engkau telah merubahku. Engkau telah berhasil merubahku. Seperti kehendak-Mu, seperti gambar-Mu. Maka aku berharap Tuhan, Engkau juga merubahkan anakku, merubahkan si A, si B, merubahkan dunia, mengubahkan ini yang ada di lingkungan kita. Jadi dimulai dari kita dulu, tetap dimulai dari diri kita dulu. Ya. Yang kedua, tadi 27 ya. Sekarang kita masuk ke 28. Yang ke-28. Ini yang terakhir ya. Ya, 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, jalan yang benar. Jalan kehidupan, jalan yang benar. Jalan yang membawa hidup, bukan jalan yang membawa mati. Saya berdoa 17 kali sehari dulu, meminta jalan yang benar, jalan kehidupan. Minta terus, nggak dikasih-kasih. Karena mintanya kepada Tuhan yang salah. Engkau memberitahukan kepadaku, you have made known to me the way of life. Bagaimana kita tahu jalan yang benar? Alkitab, Kejadian sampai Revelation, Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah jalan kita sebelum kita mati. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, ada baiknya kita tahu apa jalannya Tuhan untuk diri kita. Dengan membaca, dengan berdiam diri, dengan meditasi di ayat-ayat Tuhan. Meditasi itu bukan berarti, meditasi di ayat Tuhan itu bukan berarti, oh ini ayat yang ke-28, you have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Terus meditasi gitu. Bukan begitu. Tapi pikirkan apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Lalu kerjakan. You have made known to me the way of life. Aku sudah dikasih tahu jalan yang benar. Jalan kehidupan. Dan engkau telah melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Paling beruntung karena kita memiliki Roh Kudus. Karena Tuhan kita sudah melepaskan kita dari kuasa dosa-dosa, dari kutukan-kutukan. Sudah melepaskan kita, sekarang harus kita sendiri yang mengerjakannya. Kita sudah diberi kuasa. Kita sudah diberi authority. Kita sudah diberi weapon, yaitu firman Tuhan. Kita sudah dikasih helmet, yaitu iman kita. Ya. Yuk, sampai sini dulu.
Mungkin saya minta Bu Maya tutup dengan doa, Bu Maya. Dan pujian. Pujian ya? Ya, pujian dan doa. Pujiannya apa ya? Ntar aku buka dulu deh. Oh. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajar perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Jangan perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang jadi dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar Tuhan, betapa Engkau hebat, Engkau ajaib, kasih-Mu luar biasa. Kami tidak pernah menyangka Tuhan bahwa kami bisa percaya kepadamu. Engkau datang, Engkau menghampiri kami, Engkau tarik kami dari dunia gelap itu. Dan Kau lepaskan kami. Dan kami bersuka cita Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita oleh karena Engkau yang hidup di dalam kami. Tuhan, kami tidak mau menikmati keselamatan dan sukacita ini sendirian Tuhan. Kami mau Engkau pakai setiap kami di Zoom ini Tuhan, bahkan mungkin para pendengar di YouTube Tuhan. Kau pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, membawa orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara besar kami, komunitas kami, teman-teman kami Tuhan, agar mereka juga merasakan apa yang kami rasakan, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diperoleh dari dunia ini Tuhan, yang tidak bisa diperoleh dari agama-agama apapun, hanya ada di dalam Engkau Tuhan, si sukacita itu bisa kami dapatkan. Mari Tuhan, Engkau melawat mereka, dan kami sudah melihat Tuhan, kami sudah melihat Engkau melawat saudara-saudara kami di Indonesia, dan kami bersuka cita. Engkau hebat, Engkau adalah Tuhan yang hidup. Itu adalah tanda Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau melawat mereka, Engkau membebaskan mereka dari roh agama-agama. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, saat ini itulah yang Kau sudah lakukan. Dan kami mau Tuhan, mungkin di antara keluarga-keluarga kami masih ada yang belum percaya. Mari Tuhan, Engkau pakai kami, biarlah mereka boleh melihat Kristus di dalam kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan di lahir baru. Di sana ada Alvin, ada Feby, ada Puspita, ada Chandra, ada Li, Sekar. Semuanya Tuhan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami bersuka cita atas mereka Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau pelihara mereka. Engkau
teguhkan iman mereka. Apapun tantangan-tantangan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Roh Kudus sendiri yang mengajar mereka tentang kebenaran, bukan kebenaran yang diajarkan oleh manusia, oleh agama-agama, atau mungkin gereja-gereja. Tidak Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang mengajarkan mereka Tuhan. Kami tidak bisa bersama dengan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai mereka, mengajar mereka dengan firman-Mu Tuhan. Berikan mereka hati yang rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini adalah hari yang baik. Kami bertemu dengan hal-hal yang baik. Bahkan jika ada hal-hal yang baik harus kami hadapi, kami sanggup melakukannya oleh karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh agung, Engkau ajaib, Engkau mulia, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan kami bangga akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Baik. Ya, biarkan Tuhan memberkati kita semua dan memelihara kita semua. Biarkan Tuhan membuat wajahnya bersinar di atas kita dan memberi kita semua anugerah yang luar biasa. Biarkanlah Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau